Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya di antara adab talibul ilmi, ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini pada pembahasan yang keberapa? Al-mabhas as-salis. Pembahasan yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala al-muallif birrul walidain min ajallil a'mal, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling mulia. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla? Qil, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul mengatakan salat pada waktunya. Qal summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain, kemudian Rasul mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu qarana haqqahuma bihaqqihi, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau mengatakan Allah menggandengkan hak keduanya, yaitu hak Allah, ya, Allah azza wajalla menggandengkan hak kedua orang tua dengan haknya dirinya. Di sini Rasul ditanya, amalan apa yang paling afdol? Apa kata Rasul? Salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat tanya lagi, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan apa? Hak makhluk yang paling besar yang selayaknya dilakukan, ditunaikan oleh manusia adalah hak orang tua. Sedangkan hak Allah yang paling besar yang seharusnya ditunaikan oleh manusia adalah salat tepat pada waktunya. Falahu subhanahu al-ibadatu wal ikhlas, walahuma husnur ri'ayah wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan ibadah dan keikhlasan dari hamba tersebut. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk diibadai dan diikhlasi. Walahuma, sedangkan kedua orang tua berhak untuk mendapatkan husnur ri'ayah wal ihsan, berhak untuk mendapatkan pengurusan dan perbuatan baik. Husnul ri'ayah, bagus dalam mengurusinya, dan juga berhak mendapatkan tindakan-tindakan kebaikan dari sang anak tersebut. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah azza wa jalla berfirman, sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan perintah untuk bertauhid serta larangan dari kesyirikan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan hak terbesar dari hak makhluk adalah hak orang tua, yaitu sang anak berupaya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa birrul walidain sangat-sangat ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena keberadaan orang tua adalah makhluk yang paling besar dan paling berjasa terhadap seorang insan sebelum ada yang lainnya. Sebelum adanya guru, orang tua antum yang lebih berjasa kepada antum. Makanya Allah azza wa jalla lebih menegaskan bagi seorang insan agar berbakti dan berbuat baik kepada orang tua.
Birrul walidain khuluqul anbiya wa da'bus salihin. Berbakti kepada orang tua merupakan akhlak para nabi dan kebiasaan perangainya orang-orang soleh. Qala ta'ala fi wasfi nabihi Yahya alaihissalam. Allah azza wa jalla menyatakan tatkala mensifati nabinya Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Kata Allah azza wa jalla, wa barram biwalidayhi, dan dia hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia juga bukanlah orang yang jabbaron asiyan, yang sombong, congkak, lagi pemaksiat. Wa qala an Isa, Allah azza wa jalla juga menyatakan tentang Isa, wa barram biwalidati. Kata Isa, Allah azza wa jalla mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibu. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyan, dan Allah tidak akan jadikan aku sebagai orang yang congkak, sombong, lagi sengsara. Sehingga kata para ulama, kalau mau sukses adalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada orang yang berbakti kepada orang tua nantinya akan menjadi orang yang syaqi, orang yang sengsara. Tidak ada. Tapi kalau dia membangkang kepada orang tua, maka dianggap nanti dia akan mendapatkan penderitaan, kesusahan. Ya, kalau antum ingin sukses di dunia, ingat, berbaktilah kepada orang tua. Ya, doakan orang tua ketika pulang kampung, bantu orang tua, buatlah orang tua senang dan bangga dengan antum. Birrul walidain sababun fi tafrijil kurbat. Bakti kepada orang tua merupakan sebab dibukakannya segala kesusahan-kesusahan. Wa tanazzulul barakat, dan sebab turunnya sekian banyak berkah. Wa ijabatud da'awat, serta sebab terkabulkannya doa. Wa bihi yansyarihus sadr, dan dengan berbakti kepada kedua orang tua dada bisa menjadi lapang. Wa tatibul hayat, dan hidup ini bisa menjadi tenang. Qala Abdullah ibnu Waqidin Al-Harawi rahimahullah ta'ala. Abdullah ibnu Waqid Al-Harawi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, la tajidu aqan illa wajadtahu jabbaran syaqiyan, wa tala wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Kata beliau, tidaklah engkau mendapati anak yang durhaka, melainkan pasti engkau akan dapati dia adalah statusnya orang yang jabbar, sombong, congkak, syaqiyan, lagi menderita. Kemudian beliau membacakan ayat wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Allah azza jalla memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah janjikan untukku bahwasanya aku tidak akan dijadikan orang yang jabbar lagi syaqi. Birrul walidain yakunu bi ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi wa khafdi janaha dzulli lahuma rahmatan wa atfan wa sidqil hadits ma'ahuma wal ihsan ilaihima wa daf'i sunufil adza anhuma. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mentaati keduanya. Apa saja yang diperintahkan oleh orang tuanya antum taati. Kalau dia perkara yang baik, wajib antum mentaatinya. Kalau dia perkara yang mubah, wajib antum mentaatinya. Kalau dia perkara yang haram, tidak boleh antum mentaatinya. Jelas? Jadi mentaati orang tua berlaku pada dua perkara. Perkara yang pertama memang perkara yang syar'i, perkara yang wajib, perkara yang baik. Yang kedua, perkara tersebut perkara mubah, itu pun wajib ditaati. Kalau seandainya orang tuanya antum nyuruh masuk dari pintu sana, jangan masuk dari pintu sana, disuruh masuk dari pintu kiri, jangan masuk dari pintu kanan, wajib antum taati. Difahami? Ya. Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mentaati keduanya pada selain kemaksiatan. Wa khafdi janahaz dzulli lahuma rahmatan wa atfan, serta merendahkan diri terhadap keduanya sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap keduanya. Wa sidqil hadits ma'ahuma, jujur dalam bicara terhadap kedua orang tua. Ya, jangan bohongin orang tua.
Tidak boleh merendahkan diri. Termasuk juga disebutkan oleh para ulama, jangan berjalan di hadapan orang tua. Jangan orang tua antum duduk di lantai, antum duduknya di kursi. Itu tidak diperbolehkan. Jangan makan mendahului orang tua. Itu juga disebutkan di antara adab berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jangan melotot, jangan membentak, jangan meninggikan suara di hadapan orang tua. Ya. Wal ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua, macam-macam. Bisa dalam bentuk antum membantu pekerjaan kedua orang tua, antum senantiasa menampakkan keceriaan, kesenangan di hadapan orang tua. Antum kalau punya uang membantu dari sisi ekonomi, kasih uang, belikan hadiah, kasih nafkahnya dan yang lainnya, itu semua bentuk berbuat baik kepada orang tua. Wadaf'i sunufil adza anhuma, serta menghilangkan, menolak segala macam jenis-jenis hal yang menyakitkan dari keduanya. Ya, sesuatu yang mengganggu mereka itu antum singkirkan. Termasuk juga dalam bab ini tadi mengobati kedua orang tua kalau ketika mereka sedang sakit, dan itu merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Wa min fadlillahi anna birrul walidain ba'da wafatihi ma la yanqati bal yakun. Bahkan termasuk bentuk anugerah karunia dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya mereka la yanqati', tidak terputus. Tidak putus bakti kepada kedua orang tua ini, tetap ada meskipun sudah wafat. Bal yakun, bahkan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, biddu'a lahuma ba'da mautihima. Bisa dilakukan dengan cara mendoakan keduanya. Ketika mereka sudah wafat, didoakan. Ya. Apa doa untuk kedua orang tua? Ahmad. Doa untuk kedua orang tua. Apa doa untuk kedua orang tua? Mus'ab lagi. 20 kali. Ambil posisi. Kita biasa memang kayak gini kan? Biasa kan, Mam? Apa? Nah, antum di sini tuh nggak ada dipukul-pukul ya. Hukumannya apa? Olahraga. Kenapa? Olahraga hukumannya push up supaya antum kuat, terlatih. Angkut tanah, ngangkut pasir, ya enggak? Ya enggak, Fazah? Ngangkut kawu, ada? Pakai ambung ada? Cukup 20. Sehat, olahraga itu sehat enggak? Orang kalau mau bayar fitness mahal enggak? Antum fitness gratis, dapat ilmu, dapat fitness, ya enggak? Berapa fitness itu? Bulanan ya? Mahal nggak? Nah ini gratis, fitness gratis. Imam juga nih harus banyak olahraga deh supaya kekar kan? Ya, Mam. Jadi gini ya, kita lambat menghafal itu karena di antara sebabnya kurang lancarnya peredaran darah. Kurang lancarnya peredaran darah itu membuat daya ingat kita lambat. Ya. Nah, jadi ketika antum banyak olahraga itu bisa mengaktifkan syaraf-syarafnya antum. Ada yang mengatakan katanya gerakkan secara berlawanan. Ya benar, pernah dengar antum ini? Ya. Misalkan kalau ini ke atas, yang ininya ke bawah. Ini gini katanya gitu ya. Makanya senam tuh ada yang kayak gini kan. Nah, gitu. Digerakkan secara berlawanan anggota tubuh itu tadi. Bener ya? Senam otak. Ya enggak? Kalau gitu tangan di bawah, kaki di atas, sebelah gitu ya. Pusatnya dari sebelah-sebelah nanti ya. Jelas? Aman? Siap? Jadi tentara, maju. Minimal kalau antum kekar kan, mau jadi tentara kan udah latihan fisik kan di sini. Aubis sadaqah anhuma, atau
atau sedekah atas nama kedua orang tua. Itu boleh ya ikhwan? Boleh. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, antum boleh sedekah atas nama orang tua. Mandi misalkan, orang tua itu sudah meninggal ya, boleh antum beli gorengan tuh, kasih santri tuh, antum niatkan ini untuk bapak, itu boleh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang insan meninggal dunia, maka terputuslah amalan dia kecuali dari 3 orang. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama dari sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Antum mengajar apa gitu, jangan sungkan-sungkan ya. Antum udah bisa misalkan ngajar yang pemula-pemula, itu luar biasa ya, itu amal jariah antum. Aw waladin saleh, atau ada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ketika ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, maka itu akan bermanfaat bagi orang tua tadi. Doakan orang tuanya antum bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Jelas? Wadih? Nah ini semua ya ikhwan, tidak akan mungkin bisa terwujud 3 perkara ini illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Orang akan termotivasi bersedekah jariah itu semua kalau dia tahu ilmu tentang keutamaan sedekah jariah. Orang akan termotivasi untuk mengajarkan ilmu kalau dia tahu keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ya apa tidak? Orang akan doakan orang tuanya kalau dia punya ilmu bagaimana dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat aja enggak, gimana mau doakan orang tua? Ya enggak? Nah itu tadi. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua bisa dilakukan bisilati man kana yuhibbanihi minan nasi fi hayatihima, dengan cara menyambung hubungan kepada orang-orang yang dulu kedua orang tua kita ini menyukainya, menyenanginya, mencintainya, atau ada hubungan pertemanan. Difahami? Mandi, bapak antum kan punya teman, punya kawan akrab ya. Siapa-siapa yang dulu merupakan teman orang tuanya antum, termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua, antum menyambung hubungan dengan mereka. Jangan mentang-mentang bapak sudah meninggal dunia, udah tidak mau lagi kita hubungan. Tetap pulang kampung, datang ke sebelah sana. Kenapa? Karena dulu bapak kalau lebaran suka kunjung ke sana misalkan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abih. Kata Rasul, sesungguhnya tindakan kebaikan yang paling baik tatkala seseorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya, orang yang disenangi oleh bapaknya, orang yang dulu merupakan teman bapaknya, sahabat bapaknya, antum tetap sambung hubungan sebagai bentuk apa? Bakti kepada kedua orang tua antum yang sudah meninggal dunia. Rawahu Muslim. Wa qadim tasala sahaba radhiyallahu anhum qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Di antaranya Abdullah ibn Umar. Fahinama laqiya Abdullah ibn Umar rajulan minal a'rabi bi tariqi Makkah. Pernah suatu hari Abdullah ibn Umar berjumpa dengan seseorang dari kalangan Badui, ketemu di jalan kota Mekah, ketemu di jalan. Sallama alaihi Abdullah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam, assalamualaikum. Wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu. Kemudian Abdullah bin Umar membonceng dia, meletakkan dia di atas keledai yang kana yarkabuhu, yang keledai tersebut merupakan tunggangan Abdullah bin Umar. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi.
Kemudian sama Abdullah bin Umar, ini orang dikasih surban yang ada di kepalanya Abdullah bin Umar. Kalau kita orang Palembang ini lihat ada orang pedalaman, mang sini, naik mobil, naik motor, pakai surban mang, keren. Nah, fakila di Abdullah ibni Umar. Lalu ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah, innahumul a'rab. Semoga Allah membaikimu, semoga Allah memperbaiki engkau. Ini orang Arab Badui, orang pedalaman, orang kampung. Kok kau seperti ini? Apa nih yang istimewa? Wa innahum yaradawna bil yazir. Ya, orang Badui ini sebenarnya tidak pula ingin mewah-mewah. Bisa jalan kaki saja sudah seneng dia. Masa mau dinaikin di atas keledai, kasih surban bula? Faqala Abdullah, kata Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wuddan di Umar ibn al-Khattab. Woi, mang, bapak wong ini, itu bapaknya lah ya, bukan dia, bapaknya dia adalah orang yang dulu termasuk orang yang dicintai, disenangi, disukai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jelas? Lihat Nabi SAW tatkala beliau mengatakan inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi, langsung dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Ini yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar, apakah kepada orang yang berhubungan dengan bapaknya? Bukan, tapi anak dari orang yang punya hubungan dengan bapaknya. Jelas? Nah, itu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi gini, bapak antum punya teman, punya sahabat di kampung. Antum sambung hubungan dengan orang yang anak dari sahabat bapaknya antum, teman bapaknya tadi. Itu juga bagian dari ini yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Terlebih-lebih lagi berhubungan langsung, menyambung hubungan dengan teman bapak tadi. Jelas? Dengan orang tuanya langsung, ya. Dengan anaknya saja dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berbuat baik, apalagi selayaknya dengan orang tersebut secara langsung. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar.